Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 19 Agustus pukul 11:33 gue mau bahas PT Mitra Bahtera Segara Sejati. Ini perusahaan ya 11, 12 sama TPMA yang memang fokusnya bergerak di bidang ini pelayaran. Pelayaran dan bongkar muat komoditas ya batu bara dan teman-temannya, dan mereka punya aset yang sama ya, kira-kira floating crane-nya ada satu atau dua atau tiga gitu ya, kemudian kapal tongkangnya ada 40 ya, 40 lebih, kemudian kapal tundanya juga ada 30. Jadi MBSS ini memang persis dengan TPMA. Nah, ini laporan keuangannya. Laporan keuangannya gue ambil dari tahun 2020. Memang ada yang dalam US dollar, ada juga yang dalam rupiah. Makanya nih kita lihat aja nih guys ya. Kalau tahun 2022 ekuitasnya dia 2,9 triliun. Tahun 2023 3,2 triliun, sekarang sudah 3,3 triliun. Jadi ekuitasnya bertumbuh terus karena waktu tahun 2020 dia ada 144 juta US dollar, ada 156 juta US dollar. Ini kursnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari EPS-nya. EPS-nya dia minus tahun 2020. Tahun 2021 dia mencatatkan 95 per lembar, 225, 216, dan sekarang sudah di angka 74. Artinya dalam satu tahun 2024 bisa saja dia mendapatkan EPS sebesar 140, menurun dibandingkan tahun 2023. Nah, kalau dari book value-nya, ya karena ekuitasnya meningkat terus, kemudian dia juga nggak bagi dividen, ya nggak bagi dividen. Ya kalau lu lihat dari tahun 2021 lah, paling nggak dia nggak bagi dividen. Ekuitasnya sudah pasti meningkat, ya asetnya meningkat juga. Book value-nya juga meningkat. Jadi tahun 2020 itu dia di angka 0,44 ya PBV-nya. Book value-nya ada di angka 1100. Sekarang book value-nya itu sudah di angka 1900, PBV-nya sudah di angka 0,2, 0,5. Jadi hampir PBV-nya hampir mendekati waktu tahun 2020, guys. Kalau misalkan dia turun lagi ke angka 990 ya, 990 nih atau 800-an lah. Mungkin PBV-nya ya 800 nih, 800-nya itu mungkin PBV-nya udah berada di angka 0,4, sama seperti tahun 2020. Nah, sekarang begini guys, ini perusahaan persis dengan TPMA. Ya, dia perusahaan pelayaran, dan cara paling gampang ya guys ya menentukan dia perusahaan penyewaan dan pengoperasian kapal itu dilihat dari apa guys? Dilihat dari ini guys nih, beban pajak final nih guys, dari sini nih. Jadi beban pajak final ya antara TPMA, dia udah nggak dikenakan beban pajak, dia nggak dikenakan pajak badan, dia dikenakannya pajak final, dan beban pajak final itu setidaknya kalau gua nggak salah 1,2% dari omset. Kayak begitu guys. Nah, TPMA kena di situ ya, ya wajar lah kena pajak final. Si MBSS juga kena di situ. Nah, kenapa persis dengan TPMA, cuman MBSS nggak bagi dividen, gitu kan? Karena ada yang nanya juga guys di YouTube, Bang, MBSS punya kas gede, tapi kenapa nggak bagi dividen? Betul, MBSS ini ya guys ya, punya kas sebesar 1427 kalau berdasarkan laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2024. Harga sahamnya di angka 1000. Berarti lu kalau beli, lu udah cuan 400 perak nih. Ya ini hitung-hitungan kasar aja. Cuman kan pengoperasian perusahaan nggak seperti itu. Kas ini digunakan untuk macam-macam. Dia untuk meremajakan kapal, untuk beban gaji, beban bahan bakar, keluar masuknya uang itu dari kas. Kalau hitung-hitungan kasar memang lu beli di angka 1000, dia punya uang kasnya doang itu 1,4, 1400. Sorry, lu beli 1005 ya, 1005 atau 1010. Sekarang berapa sih harga sahamnya NBSS? 1015 lah. Lu beli angka 1015 ya. Lu dapat perusahaan yang punya uang kas 1400 kayak begitu, guys. Nah,
Kalau value investor ya ini pasti suka dengan saham kayak begini. Cuman kalau dividen investing nggak suka, nggak terlalu suka dengan saham seperti ini. Karena dia valuasinya murah, PR-nya cuma 3, PBV-nya 0,5, kurang murah apa sebenarnya? Ya dia bisa turun, tapi anggaplah yang tadi gue bilang, paling turun sampai ke angka 800. Anggaplah dia di PBV 0,4 ya sekarang. Sama seperti tahun 2020 kan, dan di angka 800. Artinya ya kerugiannya bisa di angka 20% floating loss-nya, potensi ya guys ya, potensi floating loss-nya. Apalagi kalau dia ekuitasnya naik dan book value-nya naik terus. Otomatis kan harga sahamnya mau tidak mau mengikuti book value-nya kalau dihitung dari rata-rata PBV. Itu kalau dihitung dari rata-rata PBV. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia nggak bagi dividen? Kan itu pertanyaannya guys. Ada yang bertanya seperti itu. Kenapa dia punya uang kas gede yang tadi kita bahas, dia nggak bagi dividen? Jadi gini, kalau kita melihat perusahaan pelayaran, ya terutama bongkar muat dan angkutan komoditas, kita harus tahu dia punya konsumen siapa aja, ya, dan dia punya kontrak dengan siapa saja. TPMA kita udah pernah bahas, lu bisa lihat di video sebelumnya. Si MBSS punya nih 33 kapal tunda, 48 kapal tongkang sama floating crane, ya. Nah, ini dia guys, di tahun 2020 MBSS itu punya kontrak ya dengan banyak perusahaan. Ada Aero Indonesia, Kotrans Asia, PT Pelayaran Bahtera Adiguna, ASEAN Bulk Logistik, ya, kemudian ada Kideko Jaya Agung sama PT Arta Daya Kualindo. Itu kalau lu baca di laporan keuangan tahun 2021, tahun 2020. Cuman seiring perkembangan waktu ya di tahun 2024 ya, praktis ya, yang memang masih menjadi dan masih menjalin kontrak dengan si MBSS ini, tinggal ini nih guys, ada Aero Indonesia sama Arta Jaya Kualindo. Ini perusahaan ini ya, atau perusahaan komoditas lain yang bergerak di batu bara dan perusahaan kayak nikel dan sebagainya, kayu atau ya lain-lain lah ya, mungkin memang masih menggunakan jasa MBSS, cuma tidak ada kontrak jangka panjang yang memang bisa menjamin pendapatan MBSS dan laba bersih MBSS itu stabil di beberapa waktu ke depan. Kayak begitu guys. Kalau misalkan lu lihat, MBSS manajemennya sendiri memang nyampaikan nggak membagikan dividen karena kita masih melihat iklim dari kondisi industri bongkar muat komoditas seperti itu. Cuman ya kalau kita lihat ya guys, Adaro Indonesia aja kontraknya berakhir tanggal 30 September 2024. Ya ini guys ya. Bisa sih diperpanjang. Ya, cuman sampai saat ini gue masih belum ada dan belum tahu beritanya. Mungkin kalau lu yang megang saham MBSS bisa lihat. Kemudian Arta Daya Kualindo ini sampai bulan Desember ya. Sisanya ini udah enggak guys. Sudah tidak seperti tahun 2020-2021. Artinya sekali lagi guys ya, ini nggak ada di laporan keuangan, sudah tidak menjalin kontrak, bukan berarti ini benar-benar hilang. Bisa jadi memang masih menggunakan MBSS, cuman tidak untuk jangka panjang gitu loh. Nah, kalau memang sudah berkurang ya, tidak ada kontrak yang meyakinkan untuk jangka panjang, ya wajar aja. Ya kalau gue melihatnya begitu ya, wajar saja perusahaan itu antisipasi. Berbeda dengan TPMA, kita udah pernah bahas TPMA ya, dia punya kontrak jangka panjang dengan banyak perusahaan dan itu pun sudah dicantumkan di laporan keuangannya. Jadi kalau misalkan lo menanyakan kenapa MBSS tidak membagikan dividen seperti kayak PSSI, kemudian kayak TPMA, kemudian kayak Nelly, kayak Hais, ya memang semua perusahaan pelayaran itu memiliki segmennya masing-masing, memiliki kontrak masing-masing. Kita harus lihat di situ perbedaannya. Nah itulah jawaban MBSS. Sementara ini yang bisa gue sampaikan kepada lu guys ya, itu jawaban dari gue pribadi. Cuman terlepas dari minusnya yang tadi gue bilang, ini perusahaan murah. Memang secara PER dan BBV murah. Sekarang tinggal lu sendiri apakah mau masuk seperti yang ke TPMA, Nelly, Hais, atau PSSI, atau lu senang di model MBSS. Jangan salah lo guys, ada lo orang yang senang dengan perusahaan yang gak bagi dividen, tapi perusahaan ini punya peluru ketika nanti ada sesuatu kondisi terjadi. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys ya. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.